الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya Tarawih Witir rahimakumullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualan yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Pada malam hari ini sudah ada yang menghitung, ini malam yang ke-26. Ada dua yang menghitung, ini malam yang ke-25. Bisa ganjil, bisa genap. Bisa genap, bisa ganjil. Kalau kita mencari-cari mana yang ganjil, rupanya ini malam genap. Jadi malam ganjil. Maka kita keluar dari persoalan ganjil genap. Kita di sebulan Ramadan berusaha untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Nabi ada bersabda, taharrau Lailatul Qadri al-ashra awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan Lailatul Qadar itu pada 10 akhir dari Ramadan. Yang pasti malam hari ini kita berada di 10 akhir dari bulan Ramadan. Bisa ganjil, bisa genap, bisa genap, bisa ganjil. Ganjil al-witr, genap asy-syafaq. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita cerita syafaat. Asy-syafa'u bermakna genap, al-witru bermakna ganjil. Syafaat juga bermakna pertolongan, menggenapkan yang kurang, menyempurnakan yang tak sempurna. Hari ini kehidupan kita serba kekurangan. Ketika orang merasa kurang, dia gelisah. Ketika gelisah, dia butuh sandaran hidup dan pertolongan. Kita bisa merasa nyaman-nyaman saja kalau kita punya sandaran hidup. Itu di dunia fana. Apalagi yang akhirat, kita butuh yang bisa memberikan pertolongan kepada kita tatkala yaumil akhir kelak kita dalam kondisi kesulitan, serba kesulitan. Oleh karena itu kita perlu amalan yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita tatkala kita dalam kondisi serba kekurangan, apalagi mengalami masa paceklik. Tentu jika di dunia kita mungkin paceklik, pangan, sandang, papan, serba kekurangan. Tapi di akhirat seseorang bisa mengalami paceklik amal, kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita hitung-hitung dalam hidup ini
orang yang beramal banyak merasa kurang, apalagi yang kurang beramal atau mungkin sama sekali tidak ada amal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada dua amalan yang bisa memberikan pertolongan, menyempurnakan kekurangan amal seorang hamba nanti yaumil akhir. Nabi katakan as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an keduanya bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat, bisa menyempurnakan amal ibadah seorang hamba yang kurang nanti di yaumil akhir. Kalau kita di dunia kurang, bisa pinjam 100. Boleh? Tak boleh, terlarang. Bisa pinjam. Si A tak ngasih, pinjam kepada si B. Si B tak memberi, pinjam kepada si C. Semua tak ngasih, pinjam ke B. Tahu B Bu? BI, Bank Inang-Inang, bukan Bank Indonesia. BI, bukan pembunga uang atau bukan kredit rentenir koperasi. Itu di dunia. Tapi di yaumil akhir, kalau kita butuh pertolongan, kepada siapa minta tolong? Kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada amal yang pernah sempat kita kerjakan ketika hidup di dunia fana. Nabi katakan puasa, Al-Quran bisa membantu seseorang ketika dia dalam kesulitan dia yaumil akhir. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kepada Tuhan, ya Rabb, mana'tu ta'am wasyahwat bin nahar. Ya Allah, dulu pada siang hari dia tidak makan, dia tidak minum, dia kelaparan, dia kehausan gara-gara saya, kata puasa. Dia rela tidak makan, tidak minum, meski haus, meski lapar, meski sempoyongan, hoyong, lemas, tak punya power, dia bertahan. Dari subuh sampai maghrib dia bertahan. Gara-gara saya, kata puasa. Maka pada hari ini dia butuh pertolongan. Kurang sempurna amalnya, kurang banyak ibadahnya. Fasyafi'ni fi, izinkan saya, kata puasa, untuk memberikan pertolongan kepada orang. Bapak Ibu, puasa itu amal ibadah. Dia tahu balas jasa kepada orang yang pernah mempuasakan. Lalu datang lagi Al-Quran. Al-Quran yang pernah kita baca, dengan kita tengok mushafnya, kita baca dengan hafalan kita baca dalam tadarus, kita baca dalam sholat, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Rabb, mana'tun nauma bil-lail. Ya Tuhan, ketika malam datang, dia bisa tidur, dia bisa golek-golek dengan nyaman, dia ngantuk, dia tahan. Gara-gara saya, dia tidak tidur, dia baca saya. Berulang kali dia khatamkan saya, tercegah dari tidur yang nyenyak gara-gara saya. Maka pada hari ini kurang amalnya, kurang sempurna, kurang banyak, kurang berat bobot amal kebaikannya. Fasyafi'ni fi, izinkan saya memberikan pertolongan kepadanya. Maka Nabi katakan dengan tegas, baca Quran, Iqra'ul Quran, baca Quran sampai kamu bosan membacanya. Tapi insya Allah tak seorang pun yang bosan ketika membaca Quran. Beda kita baca koran, newspaper, berita. Begitu keluar berita dilansir oleh surat kabar, berita hangat. Sekali baca, 2 kali baca kurang hangat, 3 kali udah dingin. Itu kalau news, berita. Tapi Al-Quran semakin kita baca,
semakin cinta kita kepada Al-Quran. Semakin kita baca, semakin haus kita baca Al-Quran. Maka jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti di yaumil akhirat Al-Quran akan datang kepadamu. Dia cari siapa dulu orang-orang yang baca dia. Rupanya di masjid muslimin banyak orang baca Quran. Dia cari si fulan dulu baca Quran, selesai sholat zuhur. Si fulanah baca Quran, selesai sholat tarawih dan witir. Tidak dia pulang dulu, dia khatamkan Quran, dia baca surah demi surah, juz demi juz sampai khatam. Dia cari akan memberikan pertolongan, syafaat kepada sahibul Quran, orang yang baca Al-Quran. Maka kata Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayusyafa'ani. Akhirnya puasa Al-Quran diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan, syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai sahabat, jadikan puasa sebagai tirakat. Orang-orang zaman dulu, Bapak Ibu, kalau ingin naik tingkat, naik grade, mendapatkan ilmu yang kuat, dia tirakat dengan cara berpuasa. Nah, kita umat Islam tirakat puasa itu ketika bulan Ramadan. Enggak mesti kita mutih puasa ya. Nah, puasanya biasa saja, tuntunan agama dari subuh sampai maghrib kita pun berbuka puasa. Kita masih punya waktu lebih kurang 5 atau 6 hari sampai Idul Fitri. Allah masih berikan kesempatan kepada kita umur untuk mengisi sisa Ramadan yang masih ada dengan kesungguhan kita beramal ibadah di Ramadan kali ini. Nabi katakan, diceritakan Aisyah, ketika Nabi sudah berada di 11 Ramadan, ada 3 hal yang Nabi lakukan. Yang pertama, syadda mi'zarah. Nabi kencangkan ikat pinggang. Nabi kencangkan pakaiannya. Bermakna bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahya lailahu. Ketika malam tiba, Nabi isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada ibadah digelar. Jadi kita silakan ambil bagian dalam proses ibadah itu. Ada tausiah, ada tilawah Al-Quran, ada salat, ada muhasabah, ada zikir. Ambil pilih mana yang cocok dan sesuai dengan selera. Kita sudah siapkan seperti prasmanan. Itu Pak NAI Muslimin. Ibadahnya disiapkan prasmanan. Yang mau sahur silakan datang. Yang mau ikut zikir silakan datang. Yang mau dengar ceramah saja silakan datang. Yang mau seluruhnya juga silakan datang dalam rangka wa ahya lailah, menghidupkan malam itu dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa iqadha ahlah. Ibadah tidak sendiri, tapi bareng-bareng bersama istri, bersama anak, diajak untuk beriktikaf, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir Ramadan dengan harapan mendapatkan satu momen yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka sekurang-kurangnya kita isi malam tersebut dengan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan subuh dengan berjamaah. Di antara itu isilah dengan aktivitas zikir, tilawah Al-Quran, kemudian beriktikaf, beristighfar, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemaafan atas silap dan dosa yang pernah dilakukan. Aisyah, Nabi ajari Aisyah, bila kamu dapatkan malam kemuliaan tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Bapak Ibu, kita lahir suci,
tidak bawa dosa. Harapannya kalau kita mati tinggalkan dunia fana ini juga tanpa dosa, agar nanti yaumil akhirat masuk surga bi ghairi hisab. Kalau kurang amalnya, ada yang ngasih pertolongan, itulah puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita bacakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.